Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita bisa berjumpa untuk melanjutkan kajian di Nabawi kita, di mana pada malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan mencoba melanjutkan masih dalam bab tentang madu. Adapun malam ini tema yang kita akan bahas yaitu manfaat madu bagi anak-anak. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, anak-anak adalah masa yang sangat penting ya, yang harus mendapatkan perhatian dari orang tua. Termasuk yang penting dari itu adalah selain kasih sayang yang cukup, keteladanan yang memadai, maka satu yang penting juga adalah pemenuhan gizinya. Karena masa anak ini adalah masa di mana orang akan tumbuh berkembang, rangka juga akan tulang dan rangka juga akan tumbuh dan berkembang menjadi kuat dan sempurna. Maka di sana dibutuhkan nutrisi yang cukup dan gizi yang cukup pula. Oleh karena itu, suatu yang harus bagi orang tua melakukan hal tersebut. Terkhusus misalnya kasih sayang. Usia anak-anaknya sangat penting, yaitu anak-anak itu kan usia 0 sampai 7 tahun ya, kemudian 7 sampai 14 tahun itu masa anak-anak. Nah, 0 sampai 7 tahun yang penting apa? 2 hal, kasih sayang dan keteladanan. Tidak memerlukan cerita, karena anak harusnya adalah raja, justru dia yang menjadi, dia yang harus ditaati, dia yang harus mendapatkan pelayanan. Maka orang tua cukuplah menjadi penasehat sang raja, bukan menjadi raja dan raja. Nanti benturan kekuasaan. Tapi kalau ada raja memiliki penasehat, nah ketika raja keliru atau raja lagi overacting, hadirlah penasehat untuk kemudian mengingatkan. Maka di posisi 0 sampai 7 tahun anak orang kasih saya ini sebenarnya agar pertumbuhannya baik, agar pertumbuhannya maksimal. Ya. Lalu berikan keteladanan, bukan perintah. Kerjakan ini, lakukan ini, kamu begini, kamu begitu. Kan anak 0 sampai 7 tahun itu membutuhkan contoh dari orang tua. Orang tua sholat jangan beringat, dia tertarik untuk sholat. Orang tua mengaji, anak melihat, maka dia tertarik dengan mengaji. Ya. Orang tua itu juga yang menjadi oleh. Maka dalam usia-usia seperti itu dia diberikan contoh, maka berikan contoh-contoh terbaik. Ya, karena anak-anak itu disebutkan di dalam kertas putih. Lalu seperti apa lukisannya akan hadir? Bagaimana orang tua kemudian memperlakukan anak, itulah lukisan yang akan terlihat dalam 14 hari. Dan karenanya jamaah yang Allah Subhanahu wa taala memperhatikan masa anak ini. Nah, maksud ya yang dibutuhkan juga adalah nutrisi yang cukup, karena
sehingga dia akan mengalami gangguan IQ, kecerdasannya akan terganggu. Begitu juga perkembangan fisiknya akan mengalami stunting kalau bagi gizi dan nutrisi. Maka perlu dicukupkan itu supaya anak tumbuh sesuai umurnya, tumbuh sesuai masa perkembangan yang semestinya, termasuk perkembangan otaknya. Karena nanti di sana ya otak itu sangat dibutuhkan dalam masa-masa menuntut ilmu, ya, mencari wawasan dan pengetahuan. Nah, salah satu yang bisa dijadikan bagian daripada nutrisi, program nutrisi atau gizi anak-anak yaitu dengan menggunakan madu. Nah, inilah kajian kita malam ini, apa manfaat madu bagi anak-anak. Ya, di antara manfaat madu bagi anak-anak kita yang pertama, madu adalah obat anemia anak. Jadi madu bisa menjadi obat ketika anak mengalami anemia, yaitu kondisi di mana anak mengalami kurang darah. Nah, bagaimana bisa menjadi obat anemia anak-anak? Disebutkan di sini bagi anak-anak yang terkena anemia disarankan untuk menambahkan 1 atau 2 sendok teh madu ke dalam makanan wajib mereka. Misalnya apa? Makanannya bubur, madu, ya. Apa saja yang menjadi makanan wajib itu tambahkan 1 sampai 2 sendok madu. Ini untuk apa? Agar anak-anak yang mengalami anemia bisa segera terobati. Ini manfaat pertama madu bagi anak-anak. Manfaat kedua yaitu madu dapat membantu pertumbuhan tulang dan gigi. Ya, hal ini berdasarkan uji coba yang telah dilakukan terhadap orang-orang percobaan, di mana uji coba itu membuahkan hasil positif dan membawa perbedaan besar pada pertumbuhan tulang dan gigi mereka. Ya, madu dapat membantu memperbaiki pertumbuhan tulang dan gigi anak, bahkan melindunginya juga. Ini setelah dilakukan uji coba penelitian kepada hewan-hewan. Nah, didapatkan kesimpulan ternyata hewan-hewan yang sudah dilakukan uji coba konsumsi madu itu terjadi apa? Pertumbuhan tulang yang baik, penguatan tulang yang masih maksimal, termasuk gigi. Nah, gigi juga beda dari tulang sebenarnya kan. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Madu dapat membantu memperbaiki pertumbuhan tulang dan gigi anak, bahkan juga melindunginya dari apa? Poros. Ya, nah inilah ya manfaat kedua dari madu. Maka anak-anak itu hendaknya rutin minum rutin minum teh manis, ya, jangan rutin minum Fanta, ya, minum Sprite, Coca-Cola. Ya itu kemasan-kemasan yang itu mengancam ginjal mereka. Ya, bahkan saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, rutin minum madu sama saja setiap hari itu bisa mencegah terjadinya gagal ginjal. Maka saya sekali punya anak kasih minum madu. Aku siapa? Bu Mezi. Bu Mezi bukan Bu Mezi, Abu Hasan. Abu Hasan. Ada anak jangan diberikan botol. Kalau tidak boleh berikan madu, campurkan pada wajib akan membantu anak terhindar dari anemia. Ya, minumkan setiap hari jika akan membantu perkembangan tulang dan gigi anak, bahkan melindungi tulang dan gigi dari poros.
konsumsi malam setiap hari atau minimal 2 kali sebulan untuk melindungi tubuh dari pengaruh coklat. Kenapa? Karena coklat dan sejenisnya adalah makanan yang sering ditambah zat pewarna. Pewarna tersebut mengancam organ hati terutama anak-anak karena mereka sering mengkonsumsi makanan yang mengandung pewarna. Ya, jadi ilmuwan di Eropa Amerika itu suka termasuk di Timur Tengah memberikan saran untuk memberikan tahu kepada anak setiap hari atau minimal 2 kali sepekan. Kenapa? Karena biasanya anak-anak suka jajan, kebanyakan jajannya coklat, meskipun sudah coklat, masih makan coklat juga. Ya. Nah, biasanya coklat itu adalah mengandung pewarna. Pewarna itu bahaya untuk organ hati, terusan kerjaan. Jadi kalau hati bermasalah, luar biasa hatinya, kerjanya 500 macam tugasnya itu organ hati dan tubuh. Kalau dia mengalami gangguan, ini bisa berefek komplikasi ke yang lain. Nah, biarlah cara menjaga rusaknya organ hati akibat pewarna, yaitu berikan anak-anak minum madu setiap hari. Minimal, kalau setiap hari minimal 2 kali sepekan. Senin Kamis ya kita bilang, ya kan? Nah, minimal Senin Kamis minum madu. Nah, zaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam satu hasil riset, ya, di mana sebuah percobaan terhadap sebuah tikus percobaan. Kelompok pertama makanan mereka telah tahun sebulan berapa lama. Sementara itu makanan kelompok kedua mendapatkan madu dalam makanannya selama 4 sampai 8 minggu. Kelompok tikus yang tidak diberi madu mengalami peningkatan kadar enzim dalam hati, peningkatan protein dan peningkatan kolesterol dalam darah. Kesimpulan ini diperoleh dari penelitian yang dilakukan pusat-pusat nasional Mesir. Penelitian tersebut juga menyarankan kepada orang tua untuk memberikan madu dengan dosis yang tepat kepada anak. Jadi kalau banyak makan zat pewarna, organ hati sangat terancam. Itu disarankan minum madu. Semoga dengan minum madu yang rutin akan menjaga organ hati dari kerusakan akibat zat pewarna dari jajanan-jajanan harian yang dikonsumsi oleh anak-anak. Yang keempat, manfaat banyak, yaitu melindungi pencernaan. Ya. Nah, bagaimana pencernaan, melindungi pencernaan? Disebutkan bahwa madu selain dasarnya yang manis, ia juga mengandung sedikit protein dan berbagai macam mineral. Pada waktu yang bersamaan, ia juga membersihkan, menghaluskan dan melindungi lambung. Ini madu, ya. Jadi madu itu dengan kandungan sedikit protein dan berbagai macam mineralnya, ya, dia dapat membantu membersihkan, menghaluskan dan melindungi lambung. Untuk kasus infeksi alat pencernaan, rekomendasikan si penderita untuk minum madu yang dicairkan ke dalam air hangat. Ini cara minum madu yang baik, yaitu dicampur dengan air hangat, ya, 1 sampai 2 sendok untuk gelas ukuran 150 cc. Nah, ini manfaat keempat madu bagi anak-anak. Demikianlah manfaat, ya, madu terhadap anak-anak. Sebagai penutup, ya, kita ingin sampaikan tentang informasi penting yang harus diperhatikan, yaitu bahwasanya madu ini memiliki nutrisi yang lengkap bagi anak di atas usia 1 tahun.
anak usia 1 tahun madu ini sangat lengkap nutrisinya, cocok untuk anak usia di atas 1 tahun. Ada untuk anak di bawah usia 1 tahun memerlukan resep atau dosis tertentu dalam memberikan madu. Jadi harus ada resep dari ahli untuk anak di bawah 1 tahun. Ya. Kalau sudah 1 tahun, madu sangat cocok untuk mereka, karena nutrisinya lengkap. Tapi di bawah 1 tahun, ini memerlukan resep atau dosis tertentu dalam memberikan madu. Mengapa? Karena pemberian madu yang sembarangan dapat menimbulkan keracunan. Mesti madu sangat baik untuk kesehatan. Kalau untuk bayi di bawah 1 tahun itu perlu resep khusus. Ya. Mengapa demikian? Kenapa kalau sembarangan memberikan madu bayi di bawah 1 tahun bisa keracunan? Karena mereka belum memiliki sistem kekebalan yang sempurna. Bayi di bawah 1 tahun itu sistem kekebalan yang sempurna, sehingga kalau dia kelebihan dosis sesuatu yang dari luar selain asinnya dari ibunya, diwakilkan akan terjadi keracunan. Maka tetap ada namanya resep aturan dosis. Sendok. Yang penting minuman juga harus diberikan resep yang tepat. Demikianlah 4 hal tentang manfaat madu bagi anak. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat untuk kita dan untuk semua jamaah dan juga pendengar di luar sana. Semoga ini menjadi solusi bagi siapa-siapa yang memiliki anak yang membutuhkan nutrisi tambahan, maka madu bisa menjadi pilihan. Barakallahu wallahu a'lam. Demikian saja kajian kita pada malam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.